Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan dan juga Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hidayah serta seluruh jamaah, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah pagi hari ini atas izinnya dalam keadaan sehat kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga masjid ini senantiasa bisa menjadi Baitun Aznallah, tempat yang Allah ridhoi, yang Allah berkahi, dan semoga berkumpulnya kita pagi ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya agar benar-benar masuk ke dalam setiap hati kita masing-masing, sehingga setiap kita bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang selalu cerdas untuk meyakini bahwa setiap takdir yang Allah tentukan yang terjadi dalam episode kehidupan kita itu pasti takdir yang terbaik dari Allah untuk kita. Meskipun sangat mungkin pakai banget kita itu gak nyaman ketika menjalani takdir tersebut. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita awali silaturahim kita pagi ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita doakan juga ya Bapak Ibu sekalian, jika pagi ini ada di antara anggota keluarga kita, mungkin ya guru-guru kita, sahabat kita yang sedang sakit, semoga Allah tolong mereka dan juga yang merawatnya untuk mampu sabar dan ridho atas ketetapan Allah ini. Semoga sakit ini benar-benar menjadi sarana penggugur dosa sekaligus mengangkat derajat mereka di sisi Allah, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya sehingga pada saat sehat nanti mereka semua sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Untuk yang sudah ada di jalan, semoga Allah lindungi, Allah selamatkan dan bahagiakan perjalanannya. Bagi yang sedang berikhtiar, semoga Allah mudahkan ikhtiarnya, diberikan hasil yang maksimal. Dan untuk kita semua, siapapun di antara kita yang mungkin memiliki urusan hutang dengan pihak lain, semoga Allah tolong kita untuk bisa melunasi semua hutang-hutang kita tanpa perlu membuka pintu hutang yang baru. Untuk kedua orang tua kita, pasangan kita, guru-guru kita atau sahabat kita yang mungkin telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua hilaf dan kesalahan mereka. Allah tutup semua aib-aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Kita juga mohon kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang masuk dalam radar Allah untuk Allah berikan kemudahan agar kita bisa sampai ke tanah sucinya Allah, bisa melaksanakan haji, umroh dengan mabrur dan mabrurah, lagi bagi yang sudah ya, dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Dan terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kita juga doakan untuk semua saudara-saudara muslim kita di Palestina dan di negeri manapun yang terzolimi. Semoga Allah berikan mereka kekuatan, kesabaran, keikhlasan hati yang sangat luar biasa. Allah datangkan pertolongan yang dekat dan kemenangan yang besar, dan Allah ganti setiap perjuangan dan penderitaan mereka dengan surganya. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Apa kabar nih Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillah. Kalau semuanya udah sehat, terus pertanyaan keduanya, bahagia nggak? Pak Mahroji udah sehat nih, bahagia nggak hatinya nih? Ya, karena kalau cuma sehat tapi hati kita nggak bahagia tuh nggak enak juga ya Pak. Paling enak tuh udah sehat, terus hati kita tuh happy gitu, hati kita bahagia. Wah itu enak bener tuh hidup begitu. Semoga kita semua selalu Allah sehatkan dan Allah bahagiakan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke materi kajian kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri singkat saja. Nama saya Munindra Rohyani. Rohyani itu nama orang tua. Saya asli Betawi, Pegangsaan Timur, tapi sekarang saya berdomisili di Bogor. Karena alhamdulillah dapat istri orang Bogor. Itu ya, di Tajur Ciawi tepatnya. Yang belum lama ada kebakaran besar lumayan. Apalagi saya sudah berkeluarga, anak kelima, yang nikah baru 1. Itu aja sih ya. Saya sudah sampai di sini dari kemarin malam, ya nginep di Jalan Arafurus itu berdua dengan tim. Ada Ustadz Ihya Ulumuddin, ya angkat tangannya ya. Nah itu di belakang itu tim saya, kita berdua. Ya itu saja mungkin ya, cukup. Jadi nextnya tinggal panggil Indra aja Pak Ustadz Mahroji, nggak usah pakai Ustadz Indra, jadi cukup ada gitu ya. Ya, dan saya hadir di sini atas undangan dari Ustadz Mahroji. Saya sampai sekarang juga masih bingung beliau dapat nomor saya dari siapa, saya nggak tahu. Tapi yang penting kita udah bisa ketemu ya Ustadz ya hari ini. Ya, itu saja perkenalan singkat kita. Dan kepada para ulama, para asatid ya yang ada di ruangan ini pada pagi ini, saya mohon izin ya, bukan berarti bermaksud menggurui, tapi ini hanya karena amanah dunia ilmu. Saya yakin banyak yang lebih pantas untuk duduk dan menyampaikan materi itu di sini gitu ya. Baik, judul kajian kita pagi ini adalah Kiat Sukses di Majelis Ilmu. Apa judulnya Pak? Kiat Sukses di Majelis Ilmu. Itu judulnya. Kalau kita baca Kiat Sukses di Majelis Ilmu gitu ya, itu saya sering teringat kalau saya lagi jalan ngeliat banner gitu ya, spanduk Kiat Sukses tembus PTUN atau tembus perguruan tinggi negeri gitu. Kayak slide ini persis tuh. Kalau ada tulisan Kiat Sukses tembus perguruan tinggi negeri, kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Apa yang bikin kok ada spanduk tulisannya begitu tuh, Kiat Sukses tembus perguruan tinggi negeri? Kira-kira penyebabnya apa Pak? Apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Apa lagi? Apa Pak? Pinter. Kita ulang ya. Ada tulisan Kiat tembus perguruan tinggi negeri. Gara-gara apa kira-kira ini ada kalimat ini nih? Itu tuh jawabannya tuh. Kalau pinter ya supaya pinter kan gitu ya. Bener juga jawabannya. Tapi itu sebabnya supaya kita ikut ini jadi pinter. Tapi Kiat tembus perguruan tinggi negeri, kenapa ada tulisan seperti ini? Karena ternyata banyak yang nggak tembus gitu, banyak yang nggak lolos, banyak yang tidak lulus gitu.
Betul nggak kira-kira Pak? Iya, karena banyak calon mahasiswa yang tidak lulus masuk ke perguruan tinggi harapan mereka, makanya ada orang-orang yang berinisiatif, kita bikin yuk, kita bikin lembaga pendidikan gitu ya, atau apalah namanya, yang membuat mereka bisa lulus setiap kali ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Kita jalan lagi, ketemu lagi spanduk, kiat membangun rumah tangga yang samawa, yang sakinah, yang mawadah warohmah. Nah, kalau ada tulisan begini nih, kira-kira penyebabnya apa dong? Karena banyak atau tidak sedikit orang yang berumah tangga, tapi rumahnya bukan jadi rumah tangga, tapi jadi rumah duka. Tiap hari berantem, tiap hari air mata isinya. Nggak berantem sama suami, berantem sama anak akur, berantem sama sopir. Pokoknya bukan rumah tangga dan jadinya rumah duka. Karena banyak rumah tangga yang seperti itu, maka beberapa orang berinisiatif membuat kajian kiat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Biasanya kalau yang ikut kajian-kajian begini nih, yang rumah tangganya udah bahagia atau yang menuju bahagia? Menuju. Berarti rumah tangganya bermasalah. Biasanya begitu. Biasanya. Ya. Nah, judul kajian kita apa hari ini tadi? Nah, kiat sukses di majelis ilmu. Kalau ada judul kajian kiat sukses di majelis ilmu, berarti kira-kira penyebabnya apa ya? Apa Pak? Kurang berilmu Pak. Kiat sukses di majelis ilmu, kira-kira apa penyebabnya ada judul seperti ini? Bapak? Ada yang nggak sukses. Kenapa ada judul kajian kiat sukses di majelis ilmu? Karena ada orang yang belajar, menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, tapi nggak sukses. Kan gitu. Makanya dibikin kajian kiat sukses di majelis ilmu. Jelas sampai di sini ya? Oke. Kalau sudah jelas, kira-kira nih ya. Kalau kita dikatakan tidak sukses di majelis ilmu, berarti ada indikatornya nggak? Ada nggak indikatornya? Pasti ada. Kita itu akan dikatakan gagal dalam bermajelis apabila, pernah nggak Bapak Ibu dengar kalimat begini? Lo gue lihat udah sering ngaji, istiqomah banget ngajinya gitu, tapi kayaknya istiqomah juga lo ngebohongin istri deh, gitu. Iya, ngajinya bareng, tapi nih sahabatnya tahu nih, asal pergi dari rumah pasti ngibul nih laki ngebohongin istrinya gitu. Jadi temennya bilang, gue heran sama lo deh, ngaji bareng, istiqomah ngaji, udah berapa tahun kita ngaji, tapi lu istiqomah juga ngebohongin bini lo, gitu kata temennya. Nah, orang yang udah rajin ngajinya, bagus kan? Bagus banget. Tapi kalau rajin ngaji, tapi masih rajin juga ngebohongin istri, nah itu salah satu indikator bahwa ngajinya nggak sukses tuh, gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Atau ada seorang istri, seorang ibu-ibu nih, ibu rajin banget ngaji. Ya, rajin ngaji, sering dapat tausiah, terus kalau lagi dikasih nasihat sama gurunya, sama ustazahnya, manggut-manggut gitu ya. Iya bener ustazah, bener gitu. Ibu tuh nggak boleh bicara pakai nada tinggi kalau ke suami. Iya bener ustazah, bener gitu di kajian. Tapi sampai di rumah dia istiqomah tuh. Pokoknya tiap ngomong sama suaminya ngegas, setiap nanya ngegas, nggak bisa pakai nada rendah. Padahal di kajian dia ngerti bahwa berbicara dengan suami harus pakai nada rendah. Ini asal ketemu, dari mana? Dari mana? Udah ngegas tuh. Pasti ke sana lagi, ngegas lagi. Padahal udah ngaji dan tahu kalau berbicara dengan suami harus pakai nada rendah. Nah, indikator tersebut merupakan tanda-tanda gagalnya seseorang di majelis ilmu. Nah,
Itulah sebabnya kenapa dulu Imam Syafi'i itu mengatakan hal ini nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini salah satu ungkapan yang sangat terkenal dari beliau. Kata Imam Syafi'i, laisa ilmu ma khufis. Ilmu itu bukan yang sekedar kita hafal, yang sekedar kita ngerti, bukan, kata Imam Syafi'i. Terus innamal ilmu ma nafa. Tapi yang disebut ilmu itu yang bermanfaat. Itu baru ilmu. Jadi kalau kita ngerti bahwa seorang istri nggak boleh ngegas ketika bicara sama suaminya, terus begitu pulang ngaji istrinya berubah jadi kalem, nanyanya mau kemana ya, kamu dari mana, sampai suaminya bingung, ini bini gue apa bukan ya. Biasanya nggak begini soalnya nih. Nah itu kalau ada seorang istri yang pulang ngaji terus tahu-tahu nadanya rendah gitu ya, nah itu berarti dia sukses tuh. Begitupun ketika seorang suami yang rajin ngebohongin istrinya, terus dia ikut ngaji, pulang ngaji, stop tuh. Minimal berkurang deh. Ya, kalau tadinya seminggu dia 77 kali ngebohongin istrinya, pulang ngaji tinggal 6 kali. Berarti sukses nggak? Sukses. Artinya kan lebih baik. Ngaji lagi, tinggal 5 kali ngebohongnya dalam seminggu. Ngaji lagi, tinggal berapa berarti? Berapa habis 5? 4,5 gitu. Kok 4,5? Karena masih ada niat ngebohong tuh. Begitu mau ngebohong ingat, oh iya ya, nggak boleh bohong. Akhirnya nggak jadi 4,5. Terus aja gitu. Ya, jadi indikator sukses tidaknya kita di majelis ilmu ketika ilmu yang sudah kita pahami, yang udah kita manggut-manggutin tuh, yang udah kita okein, oh iya paham, tapi kita gagal dalam mengamalkan ilmu tersebut. Itu tanda bahwa kita nggak sukses di majelis ilmu. Jelas nggak sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Jelas ya. Nah, kalau jelas, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak bertanya dalam hati sendiri gitu? Iya ya, gue udah rajin ngaji, udah sering ngaji, kalau nggak mau dibilang rajin gitu ya. Tahu kalau ngebohongin istri itu dosa, tapi kenapa saya masih suka ngebohongin istri ya? Gitu tuh misalnya. Ya, begitupun sebaliknya. Pernah nggak Pak ada pertanyaan itu dalam hati kita gitu? Tahu sih nggak boleh, tapi masih dikerjain gitu. Mungkin ada ya. Mudah-mudahan kita punya waktu merenungi hal tersebut. Apa yang bikin saya nggak bisa begini ya? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga pertemuan singkat kita pagi ini akan membantu kita ya untuk mendapatkan penyebab apa yang bikin kita gagal di majelis ilmu, apa yang membuat saya nggak bisa mengamalkan apa yang sudah saya pahami waktu kajian tadi. Nah, jadi yang pertama gini. Ketika kita hadir di majelis ilmu, dimanapun masjidnya atau tempatnya, siapapun pematerinya, sesungguhnya, termasuk hari ini nih, ini waktu kita duduk sekarang bareng-bareng ini, sebetulnya ilmu yang ditawarkan itu ada 2 menunya. Sama kalau kita pergi ke rumah makan, ada menu hemat, paket hemat, ada menu paket komplit gitu. Sama. Setiap kali Bapak Ibu hadir di majelis ilmu, bayangin Bapak Ibu ditawarkan menu, ini ada ilmu paket hemat, ada ilmu paket komplit nih. Nah, umumnya nih, orang lebih seneng ngambil yang mana Pak? Yang hemat Bu ya? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Murah, bener. Orang demen yang paket hemat. Kenapa? Karena murah. Gitu. Kalau yang paket komplit mahal. Itu ngerogohnya lebih dalam tuh kantongnya tuh. Sama tuh. Ilmu yang ditawarkan, ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu itu ada 2. Ada ilmu paket hemat, ada ilmu paket komplit. Perbedaannya di mana? Mirip kayak menu-menu di makanan. Yang pertama beda apanya? Harganya beda. Tuh. Betul gak? Beda harganya menu hemat dengan menu komplit. Porsinya beda. Apalagi konten atau isinya juga beda. Kalau menu nasi paket hemat ya kita bayar 10.000,
dapat nasi, dapat ayam juga. Tapi nasinya seumprit, ayam cuma ujungnya doang tuh, ujungnya sayap gitu, 10.000 gitu. Kayak pas kita ngeliat piringnya Pak Mahroji, wah Pak Mahroji nasinya, nasinya banyak gitu ya. Sama-sama ayam, tapi dia ayamnya dadak mentok, dadak full gitu. Ada sambalnya, ada empingnya, ada teh manisnya lagi. Ibu-ibu protes, Pak Mahroji kok nasinya enak bener itu komplit. Iya, gue bayarnya mahalan, gitu kata beliau. Ibu kan 10.000, kita 20.000 nih, makanya dapatnya beda. Begitupun dengan ilmu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau ngambil ilmu paket hemat, caranya begini nih. Ya, sebelum saya lanjutkan materi ini, kiat sukses di majelis ilmu ini kita ambil dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim karya Al-Imam Ibnu Jama'ah, gitu ya. Jadi ada kitabnya, jadi ntar Bapak Ibu bisa ngecek di rumah ya, kayak yang punya kitabnya. Ini kitabnya nih, Tazkiratus Sami'. Ini versi bahasa Indonesia, ini versi bahasa Arabnya. Nah, ilmu paket hemat itu isinya begini nih isinya nih. Kita tinggal datang ke majelis ilmu kayak sekarang nih. Habis datang apa? Dengerin siapa? Dengerin si pemateri ngomong. Habis itu pulang. Gitu. Datang, dengerin, pulang, sampai rumah hati kita tetap keras. Itu paket hemat. Kalau yang komplit gimana Pak Indra? Kalau yang komplit, ingat tadi, kalau komplit bayarnya lebih mahal. Jadi kalau yang komplit nggak sekedar datang, kan sama-sama datang tuh. Kalau yang paket komplit, orang yang ingin mendapatkan ilmu paket komplit, dia akan datang ke majelis ilmu bukan sekedar datang, tapi dia datang lebih awal dari si pemateri. Pertanyaannya, siapa tadi jamaah yang hadir absen pertama, Pak Mahroji? Siapa di sini Pak Mahroji? Serius, saya nanya serius nih. Siapa yang datang nomor 1 tadi di sini? Siapa Pak? Yang mana tuh? Pak Haji Samsir yang mana? Ini ya, yang baju putih ya? Nah, dapat hadiah Pak Haji. Iya. Pokoknya orang yang dapat. Nah. Maaf Pak Haji, jangan dilihat jumlahnya ya, lihat angkanya. Buat ngopi. Nah, yang datang duluan itu berarti dia bayar lebih tuh. Dia berani membayar lebih. Terus udah datang lebih awal apalagi? Denger, sama tuh dengan paket hemat, sama-sama denger. Bedanya apa? Yang paket hemat ngedengerin kajiannya sambilan. Sambil apa? Sambil ngobrol, sambil foto-foto, sambil bales WA. Sebentar Cin, gue lagi ngaji nih, lagi kajian tapi sempat bales WA. Ada yang update status. Ngaji mulai jam 5, jam 5:07 statusnya berubah di WA. Gitu. Kajian subuh Masjid Al-Hidayah. Berarti kan dia ngaji tapi sambil update status. Itu paket hemat tuh. Kalau yang paket komplit gimana? Yang paket komplit dia datang lebih awal, kemudian dia dengerin kajian dan dia nggak multitasking. Dia tidak melakukan kegiatan lain kecuali mendengarkan kajian tok. Siapa sih yang ngatur nih, ribet amat enggak? Yang ngatur bukan kita, yang ngatur bukan saya, bukan MUI Jakarta Jawa Barat, bukan. Yang bikin aturan ini adalah Rob kita yang memiliki seluruh ilmu, yang Al-Alim, Allah yang membuat aturan ini. Dan aturan ini Allah tuangkan dalam Quran sebelum kita lahir, udah ada nih ayatnya. Surat berapa? Silakan Bapak Ibu sekalian buka Qurannya, surat Al-A'raf ayat 204. Bawa Quran nggak Bapak Ibu nih? Nggak bawa ya? Jujur nih Pak Mahroji dan teman-teman, saya tuh begitu tadi duduk mulai kajian, pas saya lihat, wah nggak ada yang pegang Quran.
Ini kalau udah ngaji nggak pegang Quran, kita langsung nyetel di sini nih. Ini kalau bukan hafiz pasti hafizoh nih di sini. Gitu tuh. Iya, makanya deg-degan Pak, ngedon gitu awal-awalnya. Ngeri banget nih. Ngaji nggak bawa Quran, ya udah kalau bukan menghafal, yang lagi pasti perempuan. Udah gitu aja, husnuzonnya kan begitu ya. Gitu Pak. Sudah ketemu Al-A'raf 204? Kita buka ya, surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 204. Wa iza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah berfirman nih, wa iza, dan apabila atau dan ketika quri al-Qur'an, Al-Qur'an sedang dibacakan, sedang dijelaskan atau sedang dijabarkan oleh siapa? Oleh si pemateri, gitu ya. Kan apabila Quran sedang dibacakan, kalau dibacakan berarti yang baca Bapak Ibu atau pihak lain? Pihak lain. Siapa pihak lainnya? Si pemateri, gitu. Jelas ya? Kata Allah, wa iza quri al-Quran, kalau Quran lagi dijabarin, lagi dijelasin, fastami'u lahu. Pak Mahroji, boleh bantu baca terjemahannya Pak Mahroji? Di situ. Oh, maka dengarkanlah oleh kalian. Tuh, ya kan? Yang bilang siapa nih? Allah. Ada Quran terjemahan nggak sih di sini? Ada nggak? Boleh nggak pinjam satu gitu? Atau ibu-ibu ngambil satu, bapak-bapak ngambil satu. Jadi nanti salah satu baca gitu. Afwan, Ustaz. Yang ada terjemahannya. Jangan yang bahasa Inggris, yang Indonesia aja. Ada ya? Afwan Ustaz ya? Sekarang. Iya. Boleh. Salah satu itu Pak. Maaf ya Pak. Ayat 2. Oh, yang Bapak bisa? Bisa Pak? Enggak, silakan Pak. Ya. Soalnya kekecilan di sini ya. Boleh tolong baca lagi Pak, sekali lagi Pak. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Makasih Pak. Jadi kalau Quran lagi dibacain, dijelasin, dijabarin, apa aturannya Allah bikin? Diem. Kata Allah. Terus ada lahunya tuh, fastami'u, maka dengarkanlah lahu akan Quran itu. Di beberapa terjemahan itu bunyinya begini. Dan apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah dalam kurung baik-baik, gitu. Ya. Jadi fastami'u lahu diartikan dengarkan baik-baik. Berarti kalau dengerin baik-baik, dengerinnya serius atau sambilan? Serius. Nggak bisa multitasking, gitu. Sambil ngaji, sambil balas WA, sambil update status, bikin Insta story, enggak gitu. Dengerin aja kata Allah. Jelas sampai di sini? Jelas. Terus wa ansitu, dan diamlah. Yang dimaksud diam di sini bukan diam yang begini nih Pak nih. Nyari tiang gitu ya, terus nyender, terus selama kajian begini nih. Ini kalau gini diam nggak nih? Diam juga. Iya kan? Diam. Tapi bukan diam yang begitu maksudnya. Yang dimaksud diam di sini diam dalam konteks menyimak. Bahkan kalau kita mendengar penjelasan para ulama, di antara makna dari wa ansitu di sini adalah diam dan catat, gitu. Jadi bukan cuma diam,
bukan cuma dengerin serius, tapi sampai di titik mencatat. Kenapa? Rasul yang memerintahkan hal tersebut. Ikatlah ilmu dengan apa? Dengan tulisan. Qaidal ilma bil qalam, tulis tuh. Rasul yang nyuruh. Berarti perintah Rasul matching nggak dengan ayat ini? Matching. Terus kalau begitu gaya kita setiap hadir di majelis ilmu, dimanapun ngajinya, siapapun pematerinya, la'allakum turhamun, pulang dari pengajian Bapak Ibu dikasih oleh-oleh sama Allah. Apa oleh-olehnya? Dikasih rahmat yang Allah masukkan ke dalam hati Bapak Ibu sekalian. Yang gaya ngajinya begitu, paket komplit tuh, dapat ilmu, dapat rahmat. Tapi kalau yang paket hemat, datang ke kajian, ngobrol gitu ya, ustadz yang ngobrol, dia bikin kajian tandingan di belakang, temanya beda. Di sini kiat sukses di majelis ilmu, yang di belakang judulnya apa bu? Ya judul lain lah gitu. Dan yang lebih rawan melakukan itu kira-kira yang bapak-bapak apa yang ibu-ibu? Yang lebih rawan? Yang kealingan ginian nih. Iya kan? Kealingan hordeng, apalagi kealingan tiang. Aman, ustadznya nggak lihat. Ya begini. Kadang-kadang kita sebagai mustami ini mikir gini, cuek aja lah, ustadznya nggak lihat ini. Ya, akhirnya dia tetap main handphone sambil ngaji, sambil main handphone karena kealingan tiang kan nggak kelihatan ustadznya. Biar aja lah, ustadznya nggak lihat ini. Dia lupa apa? Yang mau ngasih rahmat kepada kita si ustadz atau rob kita? Rob kita itu maha melihat. Jangankan di belakang tiang, kita ngumpet di goa, mati lampu, malam-malam, gerhana bulan total, tetap aja Allah tahu. Jadi ini bukan tentang si pemateri, bukan tentang si ustadz, ini tentang kita dengan Rob kita. Kalau gaya ngaji kita seperti surat 7204 ini, menyimak, diam, dan mencatat, la'allakum turhamun, insya Allah kamu akan dirahmati sama Allah. Kita ngerti nih, oh gitu ya, iya, itu paket hemat. Bukan sekedar datangnya lebih awal. Bukan sekedar dengerinya total, fokus, nggak ada aktivitas lain. Bukan sekedar diem sambil mencatat. Kalau yang paket hemat, datang, denger, pulang. Jelas bedanya? Jelas ya? Oke. Ndra, nanya nih bapak-bapak nih. Sekarang gue ngerti. Oke, tadi gue masih buka handphone, tapi sekarang gue dengerin lo ngomong deh, gitu. Dengerin, kita catat. Terus kalau gue dengerin dan gue catat, berarti pulang dapat rahmat dong. Misalnya pertanyaan begitu. Jawabannya iya apa enggak? Kalau bapak dengerin serius, nyatet, kira-kira pulang dapat rahmat enggak? Dapat lah, orang ayatnya begitu. Terus kalau emang dapat rahmat, apa untungnya buat saya? Itu kan pertanyaan berikutnya. Terus kalau nggak dapat, emang apa ruginya? Nah, kita lihat di surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 159. Tolong dibantu lagi Pak. Tolong bantu lagi. Surat Ali Imran 159. Kecil ya segini. Kalau segini kebaca nggak dari belakangnya? Bisa ya Pak ya? Ayo Pak, tolong Pak. Nggak ada mic lagi ya? Cuma satu ya mic-nya? Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Iya, cukup Pak, segitu dulu. Makasih ya Pak. Fabima rahmatim minallahi lintalahu, kata Allah. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau, kalau di Quran ada dalam kurungnya nggak Pak? Kamu dalam kurungnya ada nggak dia? Ada. Siapa tuh? Muhammad. Maka hanya berkat rahmat dari Allah lah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa punya hati yang lemah dan lembut. Rasul terkenal nggak dengan akhlak karimahnya? Terkenal. Kok bisa ya Rasul selembut itu hatinya?
Bahkan sama musuh pun Rasul bisa lembut. Bahkan sama orang yang nyebelin pun Rasul bisa lembut. Siapa yang tahu asbabun nuzul ayat ini? Ini ayat ini turun ketika peristiwa apa? Ada yang tahu? Siapa aja boleh jawab? Ibu-ibu mungkin tahu? Saya berhusnuzon nih. Ini bukan nggak tahu, tapi bapak ibu ini tawaduk nih, takut dibilang banyak ilmu gitu. Oke, ayat ini berkaitan dengan salah satu perang di mana pasukan Rasul perintahkan stay di atas bukit, antum jangan turun dari atas bukit apapun yang terjadi. Sami'na wa ata'na, siap ya Rasulullah. Begitu ghanimah terkumpul di bawah, turun tuh pasukan tuh. Turun, bukit dikuasai musuh, diserang balik, Rasul kalah. Bayangin Pak, Bapak jadi komandan perang, Bapak bilang, jangan ada yang turun dari bukit ya. Siap dan, turun pasukan kita. Jangan sok soleh nih. Kira-kira Bapak mau bilang apa sama pasukan Bapak? Mereka bilang, siap, gak turun. Turun. Begitu turun, kita kalah. Ayo, kira-kira enaknya kita ngomong apa nih sama pasukan kita yang begini nih? Pak, ayo Pak, jangan sok soleh tapi Pak. Gak tega tuh ngomong gitu. Hah? Enak gak tuh kita tunjuk-tunjuk, enak gak tuh? Enak banget tuh kita tunjuk tuh. Lu tuh ya, kan gitu. Pas deh. Posisi kita bener kalau kita mau marah juga. Tapi di saat itu, di saat Rasul bisa marah, Rasul pantas marah dengan kelakuan pasukannya yang tidak sami'na tadi, Rasul bisa tenang tuh. Kita harus tetap semangat, dimaafin sama Rasulullah. Yang penting jangan diulang lagi dan seterusnya. Bisa kalem. Kok bisa begitu? Rasul tuh bisa begitu itu karena hatinya dilembutin sama Allah. Dan cara melembutkan hati manusia dengan merahmati hati tersebut. Lihat ayatnya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Hanya berkat rahmat dari Allah lah engkau Muhammad bisa punya hati yang lembut. Berarti kalau Bapak Ibu datang ke pengajian, dengerin serius, nyatet, la'allakum turhamun, bakal diapain sama Allah? Kasih rahmat sama Allah. Kalau kita dikasih rahmat sama Allah, tuh rahmat Allah masukin ke hati kita. Dan rahmat yang Allah masukkan ke dalam hati kita, ya, itu mirip-mirip kayak ovalet di adonan kue. Ibu-ibu siapa yang suka bikin kue di belakang? Ada nggak yang suka bikin kue? Ada. Apa guna ovalet tuh? Tuh, buat ngelembutin. Jadi ada tepung, ada kuning telur, ada air, ada gula pasir. Tambahin deh ovalet itu. Tuh ovalet fungsinya buat ngelembutin adonan. Sama tuh. Mirip-mirip. Allah kalau udah masukin rahmat ke hati kita, itu hati kita melted tuh. Hati kita empuk nanti. Kalau hati kita empuk, maka hati kita akan gampang aja nurut seperti maunya Allah. Allah bilang, jangan suka bohong sama istri. Berhenti tuh kita bohongnya tuh. Jangan ngegas kalau bicara sama suami, berhenti ngegasnya. Kalau rahmat udah masuk. Jelas gak sampai di sini? Jelas ya? Nah, berarti setiap yang datang ke majelis ilmu pasti dirahmati gak sama Allah? Pasti gak? Hah? Pasti? Pasti kalau serius. Tapi kalau ngajinya ngobrol, dirahmati gak? Enggak, cuma dapat ilmu doang, tapi tidak dengan rahmatnya. Kan paket hemat. Kalau pengen dapat ilmu dan rahmat dari Allah yang membuat hati kita lembut, yang membuat kita bisa berubah menjadi lebih baik, kita harus berani bayar lebih. Gitu. Dapatnya ilmu dan rahmat. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kenapa nggak bawa catatan nih pagi ini? Itu pertanyaannya tuh. Kan mau ngaji nih, udah gak bawa Quran, kita husnuzon nih. Pasti kalau bukan penghafal Quran semua nih, laki perempuan nih penghafal Quran. Udah habis nih Pak Maroji. Sampai jam berapa nih? Saya nggak tahu, belum, baru pertama. Oh, apa? Saya nggak. Tanya jawab. Oh gitu. Terima kasih kepada Ustaz Dinda
Hadirin jamaah rahimakumullah, kami buka sesi tanya jawab. Persilakan kepada Bapak ataupun Ibu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlaku juga dengan sholat Jumat, ketika dengar khutbah seperti itu berlaku juga. Apa yang tadi lama tadi? Iya. Satu-satu. Iya, dua. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak siapa tadi? Bapak Tomo. Pak Tomo, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Semoga Pak Tomo dan keluarga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan beliau, apakah berlaku juga untuk sholat Jumat ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya? Makanya kan disuruh diam kan? Wah, ansi itu kan suka ada gitu ya. Mau ansi itu ngomong gitu tuh. Iya, jelas berlaku. Karena kalau kita ngobrol di saat khotib sedang menyampaikan khutbahnya, apa katanya? Nggak sah ya, batal sholatnya udah tuh. Iya, iya kan suruh dengerin. Khutbah itu kan khitab ya, ketetapan yang disampaikan oleh si khotib. Nah, kita disuruh dengerin. Makanya kan jadi dua rakaat sholatnya. Yang 2 rakaat itu diganti dengan khutbah 1 dan 2. Coba kalau kita lagi sholat terus tidur, sholat terus tidur gitu Pak Tomo. Sholat terus ngobrol, batal nggak? Batal. Iya persis sama. Ya makanya kalau di masjid masih suka ada yang ngobrol. Ya. Kalau anak kecil sih masih mantas deh ya anak kecil. Ini udah berbulu kakinya, ngobrol pada saat khotib Jumat lagi nyampein khutbah. Sayang banget. Iya gitu kira-kira jawabannya Pak Tomo. Makasih Pak Tomo. Nanti satu lagi barangkali dari bapak-bapak, kemudian ibu-ibu. Ada lagi dari bapak-bapak, monggo silakan. Pertanyaannya sesuai tema aja ya. Pertanyaannya sesuai tema atau mungkin ada penyampaian atau diskusi, monggo. Atau dirasa Pak Rustandi, silakan Pak. Pak siapa namanya? Pak Rustandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ketika tadi kita menyimak kajian di majelis ilmu, kemudian pulang dan kita mendapatkan rahmat. Nah ini bentuk nyata dari rahmat itu contohnya apa saja kan? Ya, baik. Terima kasih Pak Rustandi ya. Makasih ya Pak Ustadz Rustandi ya atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz sekeluarga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan beliau, kalau memang kita dapat rahmat dari Allah sepulang dari kajian, itu tanda-tandanya apa sih? Kan gitu ya pertanyaannya, betul nggak Pak? Itu pertanyaannya. Tadi fungsi rahmat buat apa Bapak Ibu sekalian? Melembutkan hati. Nah, apa tanda-tanda orang yang dapat rahmat dari Allah? Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah sepulang kajian, tanda-tandanya hatinya dilembutkan sama Allah. Kalau hatinya lembut, cara taunya gimana Pak Indra? Apa kita raba tuh hatinya? Kan nggak mungkin. Hati yang lembut itu akan terpancar dari sikap perilaku keseharian yang sesuai dengan keinginan Allah, gitu. Kalau kita udah tahu ngebohongin istri itu dosa, tapi masih kita bohongin istri kita, itu berarti hati kita keras, nggak bisa dibentuk seperti maunya Allah. Nah, kalau habis ngaji terus berkurang ngebohong ke istrinya, berkurang ya, berkurang dikit, berkurang lagi. Nah itu indikator kita mendapatkan rahmat dari Allah. Di antaranya itu Pak Ustadz Rustandi, yang saya pahami ya, sebatas yang saya pahami. Makasih Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu amalan yang ketika kita nanti sudah di dalam itu salah satunya adalah yang bermanfaat, yang akan berjalan terus ya. Satu doa yang soleh, bermanfaat dan rahmat saja. Nah, untuk supaya ilmu itu kita pastikan menjadi yang bermanfaat dan tentunya bermanfaat bagi kita ketika kita sudah meninggal, itu kiat-kiat itu bagaimana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Pak. Dengan Pak siapa tadi? Pak Agus ya. Ya baik. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Agus ya, kita semua dan keluarga selalu juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagus banget nih. Dan pertanyaan Pak Agus ini sebetulnya ada di penjelasan kita berikutnya sebetulnya. Ya, tapi waktu kan ya Pak Marji ya. Singkatnya gini Pak. Selain diam, mendengarkan dan mencatat di majelis ilmu ketika majelis itu berlangsung supaya kita dapat rahmat kan gitu ya, agar ilmu kita bermanfaat. Terus apalagi sih kira-kira kiat lainnya supaya ilmu kita benar-benar bisa bermanfaat? Nah, salah satu hal, jadi nanti kalau ada kajian lagi berikutnya nih Pak Maloji, kiat sukses di majelis ilmu bagian kedua gitu ya. Kita datang ke sini kan ada yang kita tuntut nih. Apa yang kita tuntut? Ilmu. Gue kemari pengen dapetin ilmu nih. Gitu kira-kira. Oke. Sama persis kalau kita pergi ke showroom mobil, pengen beli mobil. Gue pengen beli mobil lah. Apa hal yang penting yang perlu kita siapkan ketika kita pengen beli mobil? Bagus nih mobil nih. Kira-kira apa Pak yang perlu kita siapin Pak? Apanya? Duit, iya duit udah pasti deh, orang mau beli mobil nih, duit sudah ada nih. Terus apa lagi kira-kira? Apa Pak? Identitas. Beli di showroom nih, kita yang beli nih, atas nama kita nih, bukan second. Apa? Mekaniknya. Iya, perlu semua tuh, perlu tuh. Ada satu hal yang gak kalah penting. Kalau kita mau beli mobil, jangan lupa punya garasi gak di rumah. Iya nggak? Iya kan? Mobil beli nih 2M Ferrari, simpen di pinggir jalan nggak punya garasi, kira-kira rusak nggak tuh mobilnya itu? Yang kena skateboard bocah lah, yang kena ojol lewat, sayang kalau nggak disiapin wadahnya. Semua yang dituntut manusia itu punya wadah. Kita demen nama ikan, pergi ke pasar, wah ada ikan cupang, beli emang punya toples di rumah? Nggak ada, mati tuh ikan. Cuma dibeli nggak ada wadahnya. Oke, sama. Ilmu yang kita tuntut itu harus punya wadah, gitu, supaya bermanfaat nih ilmu. Wadahnya ilmu itu apa Pak? Apa wadahnya ilmu? Hati. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut 29 ayat 49. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. 29 ayat 49. Sebenarnya kata Allah, bal huwa, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di mana? Dalam dada. Jadi Allah yang bilang bahwa foldernya Quran itu bukan di handphone, bukan di buku catatan. Folder yang sesungguhnya yang ada di dalam dada kita. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Dalam dada orang yang dikasih ilmu. Jadi ilmu yang Allah kasih ke kita itu prosesnya masuk ke otak, habis dari otak dia pindah ke hati. Gitu. Nah, wadah ilmu itu harus bersih, Pak. Kalau pengen ilmunya bermanfaat. Bayangin Bapak dikasih daging fresh yang premium, daging mentah nih, mau dipakai minggu depan. Kebayang ya? Kita pengen acara minggu depan, dikasih daging. Bapak mau bikin acara, nih saya kasih daging, bagus daging premium. Bapak bawa pulang, terus simpen nih, wadahnya daging apa? Sampai rumah kita mana? Freezer kan? Kalau freezernya itu lumutan, jamuran, kira-kira minggu depan bisa kita pakai nggak dagingnya? Nggak bisa, rusak dia. Berarti freezernya harus bersih. Sama ilmu yang masuk ke dalam hati kita harus siapkan wadah yang bersihnya. Artinya kita harus ngaji,
tapi di waktu yang sama kita harus rajin ngebersihin kulkas kita nih dari penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit gibah, sombong. Itu kalau kita ngaji tapi kita nggak barengin dengan ngebersihin wadah tempat ilmu kita, nanti ilmu yang masuk, semua ilmu bagus, ayat Quran, hadis bagus semua tuh, tapi begitu tempatnya berantakan, tempat ilmunya yaitu hati kita banyak kotorannya, nanti pada saat mau dipakai nggak bisa tuh ilmu tuh. Kita ngaji nih, tahu harus sabar, ya. Begitu ketemu emak-emak sen kiri belok kanan, ngamuk kita udah. Dasar nih ibu, gitu. Padahal tahu harus sabar, tapi begitu harus sabar nggak bisa. Nah itu sebabnya apa? Wadahnya kotor gitu, wadah ilmu kita. Makanya ketika Allah mengangkat Muhammad Rasulullah menjadi seorang Rasul, ya surat berapa tuh? Mudathir 74 ya. Ya ayyuhal mudathir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun antum, fa'anzir, dan berikan peringatan. Waktu Allah perintahkan Muhammad Rasulullah memberikan peringatan, itu kan SK pengangkatan beliau menjadi Rasul tuh, ya kan? Kasih peringatan. Terus apa kalimat berikutnya? Wasiyabaka fatohhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan diantara makna pakaian kata para ulama, hatimu bersihkan. Karena Rasul mau dikasih modal buat berdakwah nih, dan modal itu mau ditaruh di dalam hati. Makanya hatinya harus bersih. Gitu Pak. Jadi kiat lainnya supaya ilmu bermanfaat, kita nggak boleh lupa setelah kita menuntut ilmu, kita juga harus barengin dengan menata, membersihkan hati dari penyakit hati. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Satu lagi mungkin dari ibu-ibu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Satu lagi. Jika kemudian tidak ada, maka ditutup. Mau ada? Kan? Ada lagi. Enggak. Oh, enggak ada tuh. Ya. Oke, Ustaz, monggo kalau ditutup dengan doa atau doa kafaratul majlis. Ya. Baik, terima kasih Pak Roji. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kajian kita pagi ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua yang benar dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان